sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tak terasa kita telah memasuki pertemuan APP yang ketiga dengan topik pembahasan membangun ekonomi yang berbela rasa dengan memperhatikan usaha mikro, yakni usaha kecil dan menengah. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak terhadap semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, sebelum kita mengetahui lebih lanjut dampak pandemi terhadap pelaku UMKM, kita akan terlebih dahulu menyaksikan cuplikan berikut ini. Bagi sebagian orang, soto dan martabak merupakan makanan yang sangat enak. Hampir semua kalangan menyukai kedua makanan tersebut. Selain harganya yang tergolong murah, cita rasanya juga sangat cocok bagi lidah orang Indonesia. Keadaan itu benar-benar membawa keberuntungan bagi keluarga Pak Budi Harto yang telah 4 tahun terakhir membuka kedai martabak dan soto di Jalan Cokro Air Meles dan Pasar Tengah Curug. Setiap hari kedai tersebut ramai dipenuhi pengunjung. Pak Budi beserta istri merupakan pensiunan guru. Pembukaan kedai tersebut guna mencari dan mengisi waktu luang memasuki masa pensiun. Selain itu juga untuk membuka lapangan kerja bagi para pemuda. Hal tersebut terbukti dari banyaknya cabang yang dimiliki di berbagai kota. Sangat menginspirasi, bukan? Pandemi COVID-19 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya Ibu Leni Kartika, yang lebih dikenal dengan sapaan Bu Leni. Wanita yang berusia 44 tahun ini sehari-harinya membuka kantin di salah satu sekolah swasta di kota Curug. Namun sejak hadirnya pandemi, warung kantin Ibu Leni harus ditutup dengan sangat terpaksa. Bu Leni sosok ibu rumah tangga yang tangguh di tengah COVID-19. Warga Desa Batu Dewa, Kecamatan Curug, Kota Kabupaten Rejang Lebong ini tetap gigih mendagangkan dagangannya di tengah pandemi. Setiap pagi ia berkeliling ke rumah-rumah warga untuk menjajakan makanan produksinya sendiri, berupa gorengan, kue-kue tradisional, serta lauk pauk dan sayuran masak. Hal tersebut dilakukannya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Benar-benar wanita tangguh dan contoh yang baik. Aspek yang suka karena usaha ini adalah usaha mengisi waktu ketika kami bapak dan ibu itu pensiun, itu mencari hiburan sebenarnya. Kemudian yang kedua, bahwa usaha ini itu mengisi waktu yang produktif untuk kami berdua dengan kesibukan-kesibukan yang ada setiap harinya, sehingga waktu itu berjalan tanpa terasa. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan membuka usaha ini saya bisa memberikan kesempatan kerja pada anak-anak muda sekitar saya ini. Kalau tidak salah hitung, saya ada sekitar 6 karyawan di tempat saya ini. Nah, sehingga mereka juga punya penghasilan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Kemudian suka berikutnya, kami banyak relasi dengan orang datang berbelanja, sehingga banyak kenalan, banyak dan sebagainya. Lalu dukanya, sekarang ini pandemi ini berdampak sungguh pada masalah pendapatan masyarakat dan ekonomi. Yang pertama, bahwa efektif demand-nya itu merosot, sehingga akhir-akhir ini mulai turun. Nah, ini berdampak pada pendapatan yang menurun. Kemudian akibat pendapatan kami yang menurun, ini gaji karyawan juga sedikit agak berkurang.
Maka dengan gaji mereka berkurang, saya melihat bahwa kesejahteraan mereka juga berkurang. Nah, kemudian dari situ bahwa dampak yang paling terasa ini harga barang kebutuhan untuk usaha kami ini mulai naik, sementara kami tidak berani mengganti kualitas produk. Kami nggak mau berani. Sukanya sebagai pelaku usaha di masa pandemi saat ini, semakin banyak pengalaman di luar, semakin banyak berkreasi, membuat makanan yang harus dipasarkan. Kalau dukanya, kita nggak secara bebas bertemu dengan semua orang. Kalau dulu di kantin secara bebas, anak-anak datang. Sekarang karena kantin tutup, jadi kita harus keliling berjualan. Itu pun nggak semua orang kita bisa temui. Iya, kami mencoba mempertahankan usaha ini walaupun dalam situasi pandemi. Kami masih, ya berkat Tuhan, masih bisa berjalan. Yang pertama, kami harus berhemat, yaitu menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu bermanfaat. Kemudian yang kedua, kami tetap harus mempertahankan kualitas produk. Kemudian yang berikutnya, kami semua harus meningkatkan pelayanan. Kami berprinsip bahwa pembeli itu adalah raja, itu harus kami layani sebaik-baiknya. Kemudian kami juga menggunakan teknologi, bahwa usaha kami ini sekarang sudah mulai Grab. Sejauh ini yang saya lakukan, tetap semangat, tetap berproduksi, membuat makanan dengan cara titip ke warung-warung dan berkeliling untuk bertahan, menambah pemasukan ekonomi keluarga. Iya, yang pertama bahwa usaha ini dibangun atas dasar iman dulu. Maka dengan dasar iman, kami tidak berusaha berlomba-lomba mencari keuntungan sebesar-besarnya, tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kami juga memberikan keterampilan kepada karyawan. Harapan bahwa karyawan ini nanti bisa mandiri, bisa menjadi wirausaha yang tangguh, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Lalu di sini banyak potensi sumber daya alam yang bisa digunakan, bisa dieksplor, sehingga masyarakat di sini bisa diversifikasi usaha. Lalu secara teori, sebenarnya yang paling baik ini adalah usaha kecil melalui koperasi, karena dengan koperasi ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun kenyataannya bahwa kita juga kesulitan di dalam pengelolaan koperasi karena kedisiplinan dari anggota juga tidak terlalu baik, gitu, sehingga juga hasil yang diharapkan juga tidak terlalu seperti apa yang kita harapkan. Lalu berikutnya, bahwa pendidikan pada karyawan ini juga senantiasa kami berikan, dengan harapan mereka juga bisa ke depan bisa menjadi lebih sukses. Sebagai anggota gereja, yang terutama dan yang pertama, bersyukur pada Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan di masa pandemi saat ini. Yang kami lakukan sekeluarga
yaitu bekerja sama di masa pandemi ini. Kami bangun pagi-pagi jam 3 pagi untuk membuat kue bersama-sama, dan jam setengah 7 titik warung-warung, dan sore harinya kami mengambil hasil titipan kami di warung-warung untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga kami dan demi kesejahteraan keluarga kami. Itu saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, situasi dampak COVID-19 berdampak pada semua bidang kehidupan. Tentunya, segala jenis usaha ekonomi saat ini juga terkena dampak COVID-19. Pada pertemuan APP yang ketiga ini, kita dipanggil dan diutus untuk membangun ekonomi yang berbela rasa dengan memberi perhatian pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita telah mendengar beberapa sharing dari pengalaman umat kita yang berada di Paroki Santo Stefanus Martir Curug. Tentu masih banyak juga yang memiliki pengalaman dalam ikut serta membangun ekonomi yang berbela rasa, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun usaha-usaha yang mereka kembangkan. Melalui sharing pengalaman mereka, tentu semakin meneguhkan dan memberi inspirasi bagi kita, bahwa ternyata banyak orang-orang Katolik yang berperan aktif membangun usaha kecil dan peduli pada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dari pengalaman yang mereka bagikan, bahwa di tengah situasi yang sulit saat ini, mereka tetap mempertahankan usaha mereka dan mempertahankan kualitasnya. Dengan tetap mempertahankan usaha mereka, berarti memberi kesempatan kerja untuk anak-anak muda di lingkungan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tentunya tetap memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka tetap bersemangat untuk dapat berproduksi untuk usaha-usaha yang mereka kembangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang-orang beriman juga dipanggil dan diutus untuk berbela rasa, peduli, dan membangun ekonomi dengan memperhatikan dan mengembangkan apa yang dapat kita usahakan. Bersikap solider pada sesama yang membutuhkan merupakan ungkapan iman kita sebagai orang-orang Katolik di tengah situasi sulit saat ini. Sikap solider dan berbela rasa pada usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tanda pertobatan kita di masa Prapaskah saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah di tengah situasi sulit saat ini, kita tetap beriman, berpengharapan, dan melihat peluang-peluang yang ada. Kita semua dipanggil dan diutus berperan serta membangun ekonomi dengan mengembangkan apa yang dapat kita usahakan dan peduli pada orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, itulah tadi pembahasan kita mengenai topik pembicaraan pertemuan APP yang kedua ini. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.